Dalam mempelajari bab tentang sifat koligatif, kita sering mendengar kata-kata terlarut, pelarut, dan larutan. Dan untuk pertama kali kita akan membahas tentang konsentrasi, yaitu ukuran untuk membandingkan komposisi banyaknya zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Misalnya ini sini adalah bejana, kita buat bejana atau gelas, wadah gitu ya. Kemudian kita masukkan di sini adalah air, di mana di sini air ini kita masukkan ke dalam wadah, dan kemudian kita masukkan lagi gula. Ada partikel-partikel gula di sini yang disebut sebagai pelarut, yaitu adalah air yang kita masukkan tadi ke dalam wadah. Dan yang namanya terlarutnya, zat yang terlarutnya yaitu gula, ya. Nah, hasil dari pencampuran air dan gula ini yaitu menjadi larutan. Ada beberapa cara untuk menghitung atau mencari konsentrasi. Di kelas-kelas kita yang sebelumnya ya, kelas 1, kita sudah pernah mempelajari yang pertama yaitu persentase dari berat. Ya, kita sudah mempelajari persentase berat yang rumusnya yaitu berat dari zat itu, berat zatnya dibagi dengan berat campuran dikali 100%. Atau kita juga pernah mendengar persentase dari volume ya, persen dari volume. Berarti kita rumuskan yaitu volume dari zatnya dibandingkan dengan volume campurannya dikali 100%. Nah, ada juga kita mengenal juga BPJ, bagian per juta, atau disingkat juga ppm ya, singkatannya itu parts per million. Di sini digunakan untuk menyatakan kadar zat yang kecil dan banyaknya komponen itu dalam sejuta bagian dari campurannya. Jadi rumusnya yaitu berat komponen dari zatnya dibagi dengan berat campuran. Cuma kita tidak mengalihkannya 100%, tapi kita mengalihkannya dengan sejuta atau 10 pangkat 6. Yang kita pelajari di sifat koligatif yaitu ada yang disebut molalitas. Sebelum molalitas, kita mengenal yang sering kita dengar yaitu molaritas ya. Jadi ada molaritas, ada molalitas. Molaritas yang dilambangkan dengan simbol M besar itu rumusnya adalah mol per volume. Di sini molnya adalah mol dari zat yang terlarut dibagi dengan volumenya adalah volume larutan. Nah, kemudian yang akan kita sering temui yaitu disebut molalitas. Molalitas disimbolkan dengan M kecil. Rumusnya adalah N per P. Nah, N di sini yaitu mol ya, mol dari zat yang terlarut. Tetapi P di sini yaitu massa dari pelarut, tetapi dalam kilogram. Jadi kalau massanya dalam gram, kita ubah aja menjadi kilogram. Dan satu lagi yaitu ada yang disebut fraksi mol atau rasio dari mol ya. Kita singkat ini, kita buat fraksi mol. Simbolnya yaitu X. Dirumuskan yaitu misalnya kita ingin mencari fraksi mol ya. Ini misalnya kita coba mencari fraksi mol A. Itu rumusnya adalah molnya A dibagi dengan mol A ditambah mol B ya. Jadi andaikan di sini A-nya ini adalah sebagai terlarut, berarti A di sini emang terlarut ya, ini terlarut. Dan B-nya adalah yang sebagai pelarutnya.
ya. Jadi perbandingan antara mol terlarut dibandingkan dengan jumlah dari terlarut dan pelarut. Jadi hati-hati, bukan dibandingkan dengan jumlah total. Jadi jumlah total itu dianggapnya jumlah larutan, bukan ya. Jadi ini masing-masing mol terlarut ditambah mol pelarut. Dan kalau misalkan A-nya di sini adalah pelarut, jadi misalnya NaA di sini adalah pelarut, berarti rumusnya mol pelarut dibandingkan dengan mol pelarut ditambah mol terlarut ya. Jadi bawahnya tetap sama. Jadi tergantung pertanyaannya apa gitu. Kita buat misalnya XB, di mana B itu adalah pelarut, berarti molnya mol B dibandingkan dengan mol A ditambah mol B. Sekarang kita lihat lagi molaritas dengan molalitas. Molaritas bergantung pada volume dan molalitas bergantung pada massa dari pelarutnya ya. Nah, apabila kita melihat dari hubungan dari rumus PV sama dengan nRT di sini, dapat disimpulkan bahwa volume itu berbanding lurus dengan suhunya. Jadi apabila suhunya naik, maka volumenya juga akan naik. Tetapi tidak berbanding lurus dengan massa dari pelarutnya. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki larutan ya. Kita memiliki larutan di mana larutan itu terdiri dari terlarut, yang biasanya zat yang terlarut itu adalah zat fluida, dan di sini adalah zat pelarutnya. Apabila kita menghitung ya volume dari pelarutnya pada suhu yang tinggi, maka nilainya akan berbeda apabila kita mengukur volumenya itu pada suhu standar. Lain halnya pada massa ya, apabila kita mengukur pada suhu yang tinggi, maka kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan pada saat kondisi standar, dengan catatan uap tidak keluar dari sistem ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa molaritas lebih dipengaruhi oleh suhu, sedangkan molalitas tidak dipengaruhi oleh suhu.